Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Ikhwan dengan NPM 2408260143. Sini saya akan menjelaskan meme yang berjudul peradangan akut dan kronik. Yang pertama itu ada apa itu peradangan? Peradangan adalah inflamasi respon alami tubuh terhadap cedera atau rangsangan berbahaya seperti infeksi, trauma, dan benda asing. Tujuan utama dari proses ini adalah melindungi jaringan tubuh dan membersihkan sel-sel mati atau mikroorganisme serta memulai proses penyembuhan jaringan. Proses peradangan ini melibatkan sistem peredaran darah di pembuluh darah, sel darah putih atau disebut dengan leukosit, serta berbagai zat kimia, mediator yang membantu mengenali dan menghancurkan penyebab cedera. Terus yang kedua itu ada jenis peradangan, yang dimana ada peradangan akut dan terjadi cepat, biasanya hanya berlangsung beberapa menit hingga hari. Terus ditandai dengan pelepasan cairan eksudat dan penumpukan sel neutrofil di lokasi cedera. Umumnya terjadi pada infeksi ringan atau cedera fisik seperti luka atau bakar ringan. Terus yang peradangan kronik yang berlangsung lama, berminggu bahkan bertahun-tahun. Sel yang dominan pada tersebut adalah sel makrofag, limfosit, dan plasma sel, serta pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis, fibrosis jaringan parut, dan kerusakan jaringan yang progresif. Biasanya terjadi jika stimulus peradangan tidak berhasil dihilangkan, seperti pada infeksi menaun atau penyakit autoimun. Yang ketiga ada proses peradangan akut. Itu ada pemicu atau stimulus. Beberapa hal yang bisa memicu peradangan akut antara lain adalah infeksi oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Terus ada nekrosis jaringan akibat trauma, terbakar, atau bahan kimia. Terus benda asing seperti serpihan kayu atau jahitan bedah, dan reaksi imun berlebihan seperti alergi atau hipersensitivitas. Terus ada perubahan vaskular, vasodilatasi, perubahan pembuluh darah kecil arteriol sehingga aliran darah meningkat. Inilah yang menyebabkan kulit tampak kemerahan atau disebut dengan rubor dan terasa hangat, bisa disebut dengan kalor. Peningkatan permeabilitas pembuluh darah dinding kapiler menjadi lebih bocor hingga cairan dan protein bisa keluar ke jaringan, menyebabkan pembengkakan atau disebut dengan tumor. Itu ada stasis, aliran darah melambat, eritrosit menumpuk, dan membantu leukosit menempel dan keluar dari pembuluh darah. Baru ada perubahan seluler. Proses berpindahnya sel darah putih ke jaringan meliputi margination dan rolling. Leukosit bergerak ke pinggir pembuluh darah hingga berguling sepanjang endotel. Terus ada adesi dan transmigrasi. Leukosit menempel dan melewati dinding pembuluh darah. Terus ada kemoktasis, bergerak ke arah zat kimia yang memanggilnya menuju ke lokasi cedera. Terus ada fagositosis, leukosit menelan dan menghancurkan mikroba dan debris jaringan. Yang kedua ada hasil akhir peradangan akut. Setelah respon inflamasi berjalan, bisa terjadi 3 kemungkinan hasil. Yang pertama itu ada resolusi lengkap. Jika cedera ringan dan tubuh mampu memperbaiki, maka jaringan kembali ke kondisi normal. Terus ada penyembuhan dengan fibrosis atau jaringan parut. Terjadi jika kerusakan parah dan jaringan tidak bisa pulih sepenuhnya, maka akan membentuk jaringan ikat pengganti. Terus yang ketiga ada berkembang menjadi peradangan kronik. Bisa stimulus peradangan bertahan lama, maka peradangan berubah menjadi kronik. Yang kelima ada morfologi bentuk klinis atau peradangan akut. Ada 4 bentuk utama dari peradangan akut berdasarkan gambaran makroskopis dan mikroskopisnya. Serious inflammation, dominan cairan yang jernih dan miskin protein. Contoh lepuh karena luka bakar atau infeksi virus. Terus yang kedua ada fibroneous inflammation. Cedera lebih berat, banyak fibrin keluar dari pembuluh. Contohnya
perikitis fibrosa, dan radang pleura. Terus ada supportive pleural inflammation, banyak nanah atau pus yang terdiri dari neutrofil dan sel mati, dan cairan endema. Contohnya abses karena infeksi Staphylococcus. Terus ada ukus, kehilangan jaringan pada permukaan organ atau mukosa. Contohnya tukak lambung dan sariawan. Baru yang keenam, peradangan kronik. Terjadi pada saat respon akut gagal mengatasi masalah atau sejak awal responnya lambat. Ciri khasnya peradangan akut kronik meliputi interaksi sel monokler, terutama makrofag, limfosit, dan plasma sel. Kerusakan jaringannya yang berlangsung terus-menerus. Terus fibrosis, angiotensisnya pembentukan pembuluh darah baru. Untuk penyebabnya infeksi kronik seperti tuberkulosis, sifilis, dan infeksi virus seperti hepatitis. Untuk paparan jangka panjangnya misalnya partikel debu, silika, dan autoimunnya seperti rheumatoid arthritis. Baru yang ketujuh ada pandangan granulomatosa. Merupakan tipe khusus dan peradangan kronik yang ditandai dengan pembentukan granuloma, yaitu kumpulan makrofag aktif, epiteloid, dan sel raksasa multinuklear. Contoh penyebabnya adalah granuloma benda asing yang sisa benang jahit atau talc, dan granuloma imun, tuberkulosis, dan lepra sifilis. Yang ke-8 ada efek sistematik seperti peradangan yang tidak hanya terjadi lokal dan juga bisa menimbulkan gejala umum di seluruh tubuh seperti demam, malaise, rasa tidak enak badan, dan anokresia, hilangnya nafsu makan, leukositosis, peningkatan jumlah leukosit, dan peningkatan laju endap darah atau SRR, dan sepsis. Jika infeksi sistematis berat bisa menyebabkan shock dan kematian. Barulah kesimpulannya, peradangan adalah mekanisme penting tubuh untuk bertahan hidup. Dari secara infeksi, peradangan zat akut bersifat cepat dan sering berhasil menyembuhkan jaringan. Namun bila proses berlanjut ke stimulus bertahan lama, bisa berubah menjadi peradangan kronik yang menyebabkan kerusakan permanen. Sekian dari penjelasan mindmap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.